SMA 1 YPK Biak Numfor. Ini sekolah tertua. YPK ada di tahun 1962. Tapi dia 1963, 1 tahun setelah YPK. Ketua BPYPK di Tanah Papua, Joni Betaubun, bersama staf BPYPK, serta Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Handrika Kiai, melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Biak Numfor, Kamis, 12 September 2024. Kunjungan yang dilakukan Joni Betaubun, yakni ke sekolah SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, dan SMA YPK 1 Biak, yang dilakukan usai memimpin apel akbar BPYPK, bersama guru dan siswa YPK se-Kabupaten Biak Numfor. Dalam kunjungannya Betaubun mengatakan, saat kunjungan ke SMKS YPK 1 Pariwisata, ada banyak kebutuhan sekolah tersebut yang harus jadi perhatian, baik oleh BPYPK dan juga pemerintah Kabupaten Biak. Sementara itu dalam kunjungannya ke SMA YPK 1 Biak, Betaubun mengatakan, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi di sekolah tersebut, yang mana beberapa ruangan mengalami kerusakan, akibat tertimpa pohon tumbang. YPK Pariwisata, kita melihat kondisi sekolah dan pelayanan, tapi juga hal-hal yang kurang di SMKS, baik komputer, mobiler, tapi juga ruangan. Kemudian saya diundang datang di SMA 1 YPK Biak, melihat kondisi kantor yang memprihatinkan. Kita lihat bahwa plafonnya semua retak, plafonnya terlepas, keramiknya juga sudah terlepas, gedungnya kena pohon dia miring. Ya ini mesti ada perhatian kita bersama. Dikatakan, melihat kondisi SMA YPK 1 Biak sebagai sekolah tertua di Papua, haruslah ada perhatian serius dari pemerintah setempat dan juga BPYPK. Betaubun berharap, meski dengan kekurangan fasilitas dan sarana lainnya, tidak mengendorkan semangat bagi para guru dan siswa untuk tetap berada dalam proses belajar mengajar, sehingga tetap menjaga mutu dan kualitas pendidikan YPK. Untuk ruang kelas SMA YPK, SMA 1 YPK Biak Numfor, ini sekolah tertua. YPK ada di tahun 1962, tapi dia 1963, 1 tahun setelah YPK berdiri. Ini sekolah tertua, jadi mesti ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, tapi juga BPYPK dan gereja. Yang kedua, kita lihat aula yang sudah dibangun 30-40 tahun yang lalu yang memprihatinkan. Ini juga menjadi perhatian kita untuk SMA YPK 1 Biak. Sementara itu, Kepala SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, Riana Puspitasari mengatakan, sekolahnya membutuhkan kelengkapan spesifikasi komputer yang lebih baik lagi, untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu dikatakan, sekolahnya juga membutuhkan guru-guru yang punya spesifikasi ilmu pada jurusan yang ada di SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, yakni jurusan Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Otonomisasi Tata Kelola Perkantoran, Akuntansi, Teknik Logistik, Tata Busana dan Tata Boga. Beberapa unit komputer mungkin bisa ditambahkan ke kami, sekaligus sumber daya manusia. Kami butuh guru-guru handal di sini. Terutama SMK kami memiliki 7 jurusan. Ke-7 jurusan itu yaitu TKJ, RPL, OTKP, Akuntansi, Teknik Logistik, Tata Busana dan Tata Boga. Nah, SDM atau guru-guru yang berkecimpung atau yang memiliki kompetensi dalam hal kejuruan itu masih sangat terbatas. Jadi dengan adanya BPYPK hadir bisa memberikan nuansa baru, memberikan bantuan support kami, baik itu fisik maupun material maupun spiritual, seperti itu. Di tempat terpisah, Kepala SMA YPK 1 Biak, Rutiawan mengaku bersyukur karena dikunjungi langsung oleh Ketua BPYPK di Tanah Papua Joni Betaubun, Wakil Sekretaris Sinode dan staf BPYPK. Dikatakan, kunjungan tersebut merupakan tanda baik bagi sekolahnya karena sudah menjadi kerinduan pihak sekolah untuk dikunjungi oleh Ketua BPYPK guna melihat secara langsung kondisi sekolah tersebut. Selama ini menjadi pergumulan kami, ada beberapa gedung, baik aula maupun kantor, yang perlu perbaikan dan kami membutuhkan bantuan dari Sinode GKI di Tanah Papua, juga dari YPK di Tanah Papua. Ini harapan kami karena kantor kami termasuk mengalami kerusakan berat akibat runtuh atau robohnya pohon beringin, dan sejak tahun 2019 sampai hari ini belum ada perbaikan. Untuk itu dengan kedatangan Bapak
Ketua BPYPK dan Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, kami punya harapan besar untuk YPK dan Sinode memperhatikan dan membantu kami. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kabupaten Biak Numfor.